Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Isyamul Solihah, mahasiswi dari D3 Keperawatan tingkat 2B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan mempraktikkan tes trampolin pada mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 1, dosen pengampu Bayu Brahmantia, Magister Keperawatan. Langsung saja saya akan menjelaskan tes trampolin itu ya. Tes trampolin itu adalah suatu tes dengan cara membendung daerah lengan dan nantinya itu akan memeriksa apakah ada tidaknya bintik merah yang disebut dengan peteki. Hal ini merupakan suatu pertanda bahwa seseorang itu terkena penyakit DBD atau tidak. Saja pada tahap pertama saya akan memperkenalkan alat-alat dalam tes trampolin ya. Yang pertama itu ada yang disebut dengan sphygmomanometer. Yang kedua ada stetoskop. Yang ketiga ada alat tulis. Yang keempat ada timer ya, saya menggunakan HP ya. Dan yang terakhir ada penggaris. Selanjutnya sebelum saya melakukan tindakan, saya melakukan cuci tangan terlebih dahulu dengan 6 langkah cara mencuci tangan. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan pada pasien. Ini saya tidak sendiri, saya dengan teman saya ya. Ini yang akan saya jadikan pasien ya. Ini perkenalkan, namanya itu Linda. Kita langsung melakukan tindakan pada pasien ya. Saya komunikasi dulu pada pasien. Ibu, selamat pagi. Perkenalkan ya Bu, saya perawat Sinta. Ibu boleh panggil saya Suster Sinta. Kalau boleh tahu Ibu namanya siapa ya Bu? Nama saya Winda. Oh, Ibu Winda. Ibu sukanya dipanggil dengan sebutan apa? Biasa aja nih. Oh iya. Baik, saya panggil Ibu dengan sebutan Ibu Winda ya Bu. Di sini saya akan melakukan tindakan pada Ibu, yaitu tes trampolin ya. Itu untuk mengetes apakah Ibu itu terdapat penyakit DBD atau enggak. Mungkin saya akan menghabiskan waktu kurang lebih 10 menit ya Bu. Apakah Ibu sudah bersedia Bu? Sedia. Baik, kalau Ibu sudah bersedia, saya siapkan dulu alat-alatnya ya Bu. Ya, sekarang saya terlebih dahulu akan melakukan cek tekanan darah pasien terlebih dahulu. Angkat baju pasien ke atas. Kemudian pasang sphygmomanometer pada 3 cm atau 3 jari dari lekukan tangan pasien ya. Kemudian kita raba nadi pasien. Lalu kita pompa balon sphygmo ini sampai dengan nadi tidak teraba. Baik, nadi sudah tidak teraba, saya pakai stetoskop. Kemudian simpan bagian arteri. Lalu kita lepaskan, buka kunci secara perlahan. Kita tentukan dan dengarkan sistolik dan diastoliknya itu terdapat pada angka berapa. Baik, tekanan darah pasien ini yaitu 120 mm Hg ya. Ini termasuk ke dalam tekanan darah yang normal. Karena tadi kita sudah melakukan tekanan darah yang menghitung tekanan darah, hasilnya 120/80 mmHg.
Lalu stigma ini jangan dulu dibuka ya, tapi lakukan dulu perhitungan PTQ ya, yaitu dengan cara menghitung bendungan tensimeter itu adalah dengan cara sistol ditambah diastol dibagi 2. Karena tadi sistolnya itu adalah 120 dan diastolnya itu adalah 80, berarti 120 ditambah 80 adalah 200 dan dibagi 2 hasilnya adalah 100. Maka bendungan sphygmomanometer itu adalah hasilnya 100 ya. Kemudian kita tentukan area mana yang akan kita lingkari gitu ya di bagian lengan pasien. Kemudian kita gunakan penggaris untuk mengukurnya. Jadi kita ukur di bawah 2 cm lekukan lengan pasien ya. 2 cm atau bisa juga dengan menggunakan 2 jari ya. Seperti itu. Berarti kita meletakkan penggaris ini adalah 2 jari di bawah lekukan tangan pasien. Nah, kita buat lingkaran kurang lebih 2,5 cm. Kita ukur menggunakan penggaris, kita kasih tanda. Kita lakukan menggambar lingkaran dengan tadi titik-titik yang tadi yang sudah kita kasih tanda. Nah, lingkaran inilah yang akan menentukan atau munculnya bintik atau PTQ itu adalah di dalam lingkaran ini ya. Kemudian lakukan bendungan manset pada perhitungan tadi ya. Jadi kita pompa ini sampai 100 mmHg. Nah, karena kan tadi sudah ada hasilnya, bendungan mansetnya itu adalah 100 mmHg. Jadi kita pompa sphygmo ini, balon udara ini sampai dengan 100. Kemudian kita kunci. Pada dewasa, waktu bendungannya itu adalah 5-10 menit ya. Untuk anak-anak lakukan selama 3-5 menit. Kita tunggu ini sampai 5 menit. Setelah mencapai waktu yang ditentukan, buka bendungan tensimeter dan perhatikan ada tidaknya bintik-bintik pada lingkaran tersebut ya. Kita buka. Lalu selama 2 menit dari buka tensimeter, kita perhatikan pada lingkaran, apakah di lingkaran ini terdapat bintik-bintik merah atau yang disebut dengan PTQ atau tidak gitu ya. Terus ketika ada, kita hitung jumlahnya ada berapa. Kalau misalkan lebih dari 10, kemungkinan ada tanda DBD gitu ya, bisa terjangkit DBD. Tapi ketika kurang dari 10 bintik-bintik merah atau PTQ-nya bahkan tidak ada, berarti ini tidak mengalami penyakit DBD. Jadi kesimpulannya, ketika setelah dibendung dalam waktu yang sudah ditentukan, maka kita hitung pada area yang sudah dibulatan tadi gitu ya. Jadi ketika ada PTQ atau bintik-bintik merah yang lebih dari 10, maka kemungkinan orang tersebut itu terjangkit penyakit DBD. Tapi kalau misalkan orang tersebut itu bintik-bintik merahnya itu hanya kurang dari 10 atau tidak ada, kemungkinan orang tersebut itu lemah untuk terjangkit penyakit DBD. Sebagai acuan saja bahwa tes lampelit ini bukan merupakan tes utama dalam mendiagnosis penyakit DBD ya. Tapi ini hanya digunakan untuk orang-orang yang terpencil yang hanya menggunakan alat seala kadarnya aja. Tapi untuk orang-orang yang tinggal di kota besar, itu bisa datang ke fasilitas kesehatan untuk mengecek apakah dirinya itu terjangkit penyakit DBD atau enggak, yaitu dengan pemeriksaan yang akurat, yaitu dilakukanlah tes laboratorium di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.